Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidanku, sahabat wanita. Sore, kita kembali lagi ke segmen kali ini. Kita akan bahas Benar. apa? Kita akan bahas tentang mitos ataupun isu yang Beredar. beredar di masyarakat tentang kontrasepsi atau KB. Betul banget. Jadi sebelum ini kita sudah sharing di Benar. media sosial kami. Apa aja sih, kan kita Sudah buka penasaran nih, pertanyaan lah. mitos apa aja yang sekarang ini beredar di masyarakat dan Benar. belum ada yang bahas. Mungkin sudah ada yang bahas tapi kurang Benar, mungkin ya. iya. Jadi sebelum kita mulai segmen kali ini, jangan lupa like, Like, komen, komen, dan dan subscribe. subscribe. Insya Allah nggak ada ruginya, semuanya bermanfaat ya. Amin, ya rabbal Amin. alamin. Oke, langsung aja kita ke Pertanyaan pertanyaan pertama. Jadi ada yang tanya nih, kenapa KB suntik bisa bikin gemuk? Atau kenapa KB yang mengandung hormonal itu kok bisa gemuk, itu kenapa ya? Seperti Oke, itu. jadi akan dijawab oleh Bidan Ella. saya mencoba menjawab. Jadi nggak cuma KB suntik aja, pokoknya KB yang hormonal itu yang terdiri, yang di dalamnya terkandung estrogen sama progesteron itu bisa meningkatkan berat badan. Ya, Begitu. benar. Karena di sini terlebih Mm-mm. kita fokusnya ke hormon progesteron. Jadi dia memang bisa merangsang Merangsang. hipotalamus, yaitu di hipofisisnya dapat meningkatkan hormon nafsu makan seperti itu. Jadi memang peningkatan berat badan juga didapat dari nafsu makan yang meningkat. Selain progesteron ya. Terus langsung kita kaji dulu nih. Jadi KB hormonal kan ada pil, Banyak ya. ada pil, Pil, suntik suntik, 1 bulan, 3 bulan, dan implan atau atau susu. Betul banget. Jadi kita bandingkan di sini. Yang KB 1 bulan ternyata ini menurut penelitian ya, yang KB 1 bulan sama KB 3 bulan itu kadar hormon progesteronnya itu sama, dan antara KB 1 bulan sama Benar. 3 bulan itu sama-sama signifikan dalam meningkatkan berat Berat badan. badan. Terutama pada akseptor kontrasepsi yang menggunakan KB tersebut. Benar. Seperti itu. Karena pengaruh hormon tadi, hormon progesteron, terus kemudian hormon estrogen juga Estrogen berpengaruh. benar. Meskipun tidak langsung pengaruhnya terkait ke peningkatan berat badan, sama dia juga bisa meningkatkan tekanan darah Benar. melalui sistem RAS atau renin-angiotensin aldosteron system seperti itu. Jadi Iya. memang kalau lama pemakaian juga berpengaruh. Benar. Jadi semakin lama ya semakin banyak estrogen dan progesteron itu numpuk di tubuh. Makanya peningkatan berat badannya pun juga semakin signifikan. Betul Jadi seperti banget. Nah, kalau yang 3 bulan karena hormon progesteronnya lebih banyak ya, Iya, benar. lebih banyak, dia juga itu meningkatkan nafsu makan, terus kemudian dia juga meningkatkan lemak visceral yang dalam tubuh. Nah, seperti kita tahu lemak visceral itu di mana, Mbak, Lemak biasanya? visceral itu lemak yang ada di dalam perut. Jadi Ah, di dalam mungkin lapisan perut, mungkin di atas cewek-cewek otot nih perut. pasti Nah, kebanyakan pernah kan ya? sebenarnya tidak hanya cewek Iya sih, sih, yang cowok cowok juga. juga. Kenapa kalau gemuk itu selalu perutnya ikut gemuk? Nah, itu adalah Mm-mm. salah satu dia lemak visceral. Jadi lemak visceral itu dia adalah hasil dari pemecahan karbo. Betul Pemecahan karbo. banget. Jadi kalau kita semakin banyak makan karbo, ya akan menjadi karbo itu akan dirubah menjadi lemak, dan lemak itu akan tertumpuk di lapisan perut. Makanya dia Betul. namanya lemak visceral. Nah, kita juga tahu nih hormon progesteron itu juga dapat berpengaruh. Jadi dia dapat mempermudah pemecahan karbohidrat ataupun gula untuk ke lemak. Jadi lebih cepat. Lebih cepat, benar. Betul banget. Dia merangsang pemecahan sebenarnya juga. Nah, itu tadi. Terus untuk yang KB implan nih, kalau tadi kan KB 1 bulan sama 3 bulan Benar. sama-sama signifikan Benar. dalam meningkatkan berat badan. Tapi kalau implan sama pil kombinasi itu juga meningkatkan berat badan tapi tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, kalau pil kombinasi kan dia ada hormon estrogen sama progesteronnya. Betul banget. Nah, itu juga sama kaitannya, dapat meningkatkan nafsu makan, merangsang hormon nafsu makan tadi sehingga meningkatkan berat badan. Nah, tapi menurut penelitian yang terbaru, ini aku bacanya tahun 2019 ini, jadi dibandingkan antara pengguna KB 1 bulan, KB 3 bulan, implan, Susu. dan pil KB kombinasi atau mini after pill seperti itu, memang yang paling signifikan atau yang paling berpengaruh dalam meningkatkan peningkatan berat badan itu memang KB suntik 3 bulan. Terlebih lagi jika lama penggunaannya lebih dari 5 tahun. Benar. Makanya kalaupun kita kalau bidan ya pasti akan memberikan pengertian atau edukasi lah kepada pasien untuk biasanya janganlah pakai KB terlalu lama, misalnya lebih dari 5 tahun itu enggak ganti-ganti. Nah, itu sebenarnya yang harus
kita waspadai, karena Betul itulah banget. yang benar, yang apa, peningkatan berat badan yang signifikan. Terus Makanya tetap kita gantilah metodenya. Jadi metode habis KB kontrasepsinya. misalnya gantilah pil ataupun Ah, susu iya. ataupun AID. Nah, tapi kita juga sebagai ini yang mengedukasi juga, kita juga harus memantau nih Mbak, Iya peningkatan benar, berat peningkatan. badan itu harus terpantau dulu sebelum memakai Mm-mm. kontrasepsi ini berapa BMI-nya atau IMT IMT, indeks kayak massa gitu. tubuh aksektor kontrasepsi ini. Jadi kita bandingkan antar sebelum sama setelah pemakaian itu Sudah, bagaimana. apakah ada peningkatan yang Kita signifikan, bisa pantau apakah masih dalam batas batas normal normal atau ataupun lebih tidak. batas dari Mm-mm. normal seperti Selain itu. itu juga memantau ini sih, tekanan darah. Betul Kan banget. ada pengaruhnya juga tadi dengan Tadi tekanan hormon darah, estrogen. benar. Sebenarnya gini loh, banyak faktor kan yang Betul. menyebabkan orang itu gemuk, bukan Mm-mm. bukan hanya dari KB, tapi bisa pola Dari pola makan, ya makan, kan? pola hidup yang tidak Benar, sehat. dia tidak mau olahraga, seperti itu juga bisa mempengaruhi. Jadi bukan berarti karena KB hormonalnya aku gemuk, enggak. Jadi mungkin ada faktor lain yang memicunya juga. Oke, Baik. gitu aja cukup ya Cukup, kayaknya sudah terkait jelas. KB hormonal. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan yang Ke kedua. Ini pertanyaan ada yang yang kedua. tanya, kenapa KB spiral atau IUD itu membuat CO tidak nyaman atau berhubungan seksual jadi tidak nyaman sehingga suaminya banyak yang mengeluh. Ini bagaimana tanggapannya, Mbak Iya, Widanana? baik. Jadi kita tahu dulu nih, KB IUD atau spiral itu apa. Jadi dia adalah alat yang berisi kumparan kecil yang dia itu ditanam atau dimasukkan ke dalam rahim kita. Dia kan posisinya alat itu kan di dalam rahim. Selain ada IUD juga dia ada namanya benang. Jadi benangnya pun dia tetap di dalam tubuh, tapi dia di luar rahim ya. Mungkin akan ada gambarnya. Jadi kalau ada yang bilang pasti mengeluh, itu tidak, itu hanya mitos. Jadi KBIUD itu tidak membuat keluhan pada ibu ataupun suami. Tetapi jika ibu tersebut mengeluh atau suaminya mengeluh, itu perlu kita kaji lagi nih. Apa yang harus kita kaji? Yang pertama kita kaji ya, untuk ibu-ibu ya harus kontrol ke bidan, bisa dipantau kan. Nanti bidan akan memantau kondisi IUD-nya seperti apa, terutama sih kondisi benangnya ya. Nah, jadi seperti itu. Pada kondisi di mana IUD ini tidak terpasang dengan tepat, jadi dia posisinya tidak tepat menutupi saluran tuba, pintu masuk tuba itu, dia juga akan ada keluhan nih. Misalnya dia posisinya tidak tepat nih, misalnya miring. Nah, ataupun dia agak posisinya pokoknya tidak tepat, dia akan muncul namanya keluhan. Pasti keluhannya apa? Nyeri. Jadi Nyeri. nyeri. Nah, baik nyeri setelah hubungan ataupun saat hubungan seperti itu. Kalau itu yang dari ibu nih. Tapi kalau keluhan dari Suami. suami, ada yang bilang nih, Bu, suami saya tuh kok ngerasa sakit ya setiap kali hubungan. Itu yang perlu kita kaji lagi adalah benangnya nih. Kalau benangnya, jadi kan IUD itu ada benangnya. Iya, betul Bang. Benang itu sudah dibentuk eh, sebagus mungkin ya, seelastis, jadi dia tidak akan mengganggu hubungan. Namun posisinya benang ini pun juga harus kita kaji, misalnya posisinya tidak tepat. Itulah yang menyebabkan suami itu mengeluh. Tapi jarang sekali sih kalau kayak kayak gini, kasus-kasus seperti ini itu jarang memang. Memang ya pokoknya jarang lah. Insya Allah kalau pemasangan IUD ini dipasang dengan tepat dan benar, dia tidak akan ada keluhan. Oke, Jadi sudah itu jelas ya. ya benar, itu Oke, mitos. lanjut aja ke pertanyaan Pertanyaan selanjutnya. selanjutnya. Kenapa KB susu ini membuat tidak haid dan membuat Bikin flek flek. di wajah? Itu kenapa ya? Oke, KB susu ya, atau nama lainnya KB implan. Implan? Jadi dia ini memang ada keluhan utama yang paling sering dirasakan oleh Benar, akseptor kontrasepsi ini adalah perubahan siklus mens. Siklus benar. mens ada sampai yang tidak head atau namanya istilahnya medisnya itu amenore. Aminor. Amenore. Lah, kita kaji dulu. Memang KB suntik KB susu Susu, mohon implan. maaf, implan itu memang mengandung hormon progesteron. Nah, cara kerjanya memang dia tuh mencegah ovulasi. Jadi mencegah ovulasi sehingga ketika tidak mens atau tidak haid itu darah yang terbentuk di dinding rahim itu tidak Benar. terbentuk. Jadi makanya tidak haid ya, karena memang tidak ada yang terbentuk dan tidak harus diluruhkan seperti itu. Itu tadi efek hormon progesteron yang dilepaskan secara perlahan ke tubuh. Seperti itu. Jadi ibaratnya hormon progesteron ini kan menekan ovulasi.
Betul, Kalau mencegah ovulasi, ovulasi. benar, ovulasi ini kan dia pengeluaran sel telur. Kalau nggak ada sel Mm-mm. telur yang dikeluarkan, Maka dinding rahim pun juga nggak akan siap menebalkan dinding rahim, makanya dia cenderung nggak ada tidak ada. Jadi pertumbuhan lapisan dinding rahim. lapisan Makanya yang tetap tipis, biasanya tetap bersih lapisan yang seperti itu. biasanya luruh saat mens itu memang tidak ada atau tidak Benar. terbentuk. Jadi memang efeknya bakal amenorrhea, tapi tidak Tidak semuanya, semuanya, tidak semua benar. wanita Ada kok itu yang menstruasi mengalami cuman dia sedikit, amenorrhea. oke, Betul cuma banget. beberapa Oke, hari. gitu ya. Jadi flek di wajah itu gimana pengaruhnya? Mm. Flek di wajah ini Mm-mm, atau nama lainnya itu hiperpigmentasi atau benar, nama lainnya juga itu melasma kalau benar. istilah medisnya seperti itu. Nah, jadi yang berperan di sini itu sebenarnya perubahan atau peningkatan kadar hormon estrogen sama progesteron ini yang mempengaruhi kejadian ini. Benar. Nah, kalian tahu sendiri kan di Indonesia itu kebanyakan orangnya kulit Kulitnya gelap atau sawo sawo mateng. matang. Nah, kalau kulit yang gelap atau ras Asia itu lebih Mm-mm, cenderung peningkatannya tuh lebih banyak. Jadi lebih melaninnya meningkat itu, lah. pigmen kulitnya itu ketika dipicu sama kadar hormon estrogen sama progesteron, dia semakin meningkatkan resiko kejadian melasma ini. Nah, Benar. kaitannya bagaimana sih sama estrogen sama progesteron? Nah, kalau estrogen itu berperan untuk meningkatkan jumlah melanin dalam tubuh. Dia kan meningkatkan estrogen. Sedangkan Sedangkan progesteron itu progesteron membantu penyebarannya lebih cepat. cepat. Seperti itu. Jadi makanya Nah, fleknya pun mm, timbulnya nggak cuma satu titik dua titik, tapi di dia dalam juga banyak dan menyebar, di bisa di dalam sel, wajah ataupun di anggota tubuh atau di bagian kulit lainnya, betul seperti banget. itu. Itu sih. Nah, kalau ini kan semua KB hormonal mengandung estrogen sama Benar. progesteron, tapi kalau ada temuan terbaru ini yang mengatakan kalau yang mengandung progestin only atau mini after pill itu lebih lebih disarankan apabila memakai KB yang lain itu lebih fleknya lebih banyak seperti itu. Mm-mm. Gitu aja sih. Jadi lebih untuk mengurangi resiko flek di wajah tadi lebih dianjurkan memakai yang Progressin only. Iya, Begitu. Oke, cukup. cukup. Untuk Lanjut. selanjutnya, ini ada pertanyaan ini. Apakah KB vasektomi membuat pria tidak jantan lagi? Ini bagaimana tanggapannya? Ya, vasektomi. Jadi KB vasektomi adalah KB mantap ataupun KB yang tetap pada pria. Jadi kalau dikaitkan hubungannya dengan tidak jantan lagi, sebenarnya itu hanya mitos. Itu mitos. Kenapa? Karena KB vasektomi ini dia bentuknya bukan bentuknya, dia merupakan operasi KB dengan operasi kecil. Jadi Mm-mm. kerjanya operasinya itu dia akan memotong dan mengikat namanya saluran saluran yang membawa testis, yang membawa sperma yang membawa sperma dari testis. Jadi spermanya itu tidak akan bisa keluar. Nah, karena apa? Karena salurannya kan tadi dipotong dan diikat. Betul, betul. Kemudian dia juga tidak akan mempengaruhi namanya hubungan seksualnya, maksudnya tidak mempengaruhi terhadap ereksi, dia masih tetap bisa. Kemudian tidak ada pengaruhnya tentang uh, mengurangi kejantanan, mengurangi gairah seksual, itu tidak ada hubungannya. Jadi Mm-mm. vasektomi ini dia juga tetap akan mengeluarkan cairan, bukan berarti terus di Betul. vasektomi dia terus nggak ada cairan yang keluar, tetap dia tetap mengeluarkan cairan, tetapi cairan itu hanya cairan air mani. Jadi dia hanya cairan, tetapi isinya dia tidak ada isinya sperma sama sekali. Karena apa? Kan tadi spermanya, saluran yang menyambungkan sperma itu Sudah kan dipotong. dipotong, Dia jadi dipotong dan diikat. nggak ada istilahnya, nggak ada Nah, jalannya lah, nah seperti itu. salurannya sudah nggak ada. Dan nanti sperma itu tadi juga akan didaur ulang lagi oleh testis. Jadi meskipun dia Betul. tidak keluar, ya sudah akan tetap bukan berarti terus jadi penyakit ya, enggak. Tapi dia juga tetap akan diregulasi lah seperti itu, di metabolisme kembali oleh testisnya sendiri. Seperti itu. Jadi itu mitos. Mitos ya teman-teman. Benar. Oke, langsung aja Pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya. tentang kenapa KB spiral bisa menyebabkan rahimnya kering? Kering. Nah, Ini rahim maksudnya kering. kering ini kemana? Nggak Gimana ya tahu. maksudnya? Itu mitos ya teman-teman. Mitos. Sebenarnya KB spiral itu dia mekanisme kerjanya kan dia cuman menghambat pertemuan ovum, sel Pertemuan telur sperma, sama sperma. benar, Sperma sama sel telur. telur. Nah,
Itu yang menghambat tuh apa sih? Yaitu kandungan tembaga, CU yang ada di alat kontrasepsi dalam rahim itu. Yang ada Itu di yang batangnya, heeh, jadi itu batang. merusak sinyal sperma jadi nggak bisa ketemu. Seperti itulah. Ketika rahim kering, kalau rahim kering itu mungkin maksudnya ini masa suburnya kesuburannya hilang gitu mungkin ya. Mungkin ya. Heeh. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau alat kontrasepsi dalam rahim itu tidak berpengaruh terhadap kadar hormonal perempuan. Benar. Jadi ketika memakai juga nggak ada kaitannya, nggak ada efeknya terhadap hormonal dalam Dalam tubuh, tubuhnya. seperti itu. Dan ketika misal IUD-nya ini mau dilepas ya, masa suburnya itu kesuburannya itu dapat kembali secara langsung. Benar. Begitu. Jadi IUD atau spiral ini dia itu paling bagus lah karena dia tidak Mm-mm. mengandung hormonal, Betul dia juga banget. tidak mempengaruhi kondisi tubuhnya. Mm-mm. Makanya sekali dia diambil, kesuburan akan langsung kembali. Seperti itu. Ya, Oke. Jelas ya, cukup paham ya. jelas. Berarti itu Nah, termasuk mitos. mitos. Heeh. Nah, ini ada lagi pertanyaan, apakah KB susuk bisa jalan-jalan atau KB implan? Jalan-jalan kemana ini? Emang Kemana bisa ya? Ke ke mall? pasar? Enggak. Lanjut, Jadi lanjut. Heeh. Bagaimana tanggapannya Bidan KB Nana? ya, ini adalah mitos. Mitos Mitos. ya. Jadi KB ini dia itu bentuk KB-nya adalah KB seperti tabung kecil, dia itu Tabung kecil. elastis dan dia itu ditanam atau dimasukkan di bawah kulit. Jadi sejenis operasi kecil lah. Dia ditanam di bawah kulit. Nah, kalau sudah di bawah kulit, dia akan terfiksasi atau apa ya? Terfiksasi lah. Ya, terfiksasi. Kondisinya akan tetap di situ. Mm-mm. Jadinya dia nggak akan kemana-mana. Bukan berarti kalau ada sih sebenarnya pasien yang tanya ke saya, Bu, KB susuk saya itu katanya bisa jalan ke dada, ke perut seperti itu. Jadi itu hanya mitos. Mitos ya. Nah, soalnya dia sudah sekali masuk, dia sudah terfiksasi ke dalam bawah kulit. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau di bawah kulit itu kan banyak sekali jaringan, ada lemak, kemudian ada otot juga, ada lapisan kulit. Nah, dia akan tetap di situ, tetap aman di Mm-mm. situ. Jangan, Istilahnya jaringan otot itu juga dia membuat apa ya? Erat gitu apa? iya, semakin dia itu Kantil. iya semakin kantil, semakin Semakin menempel melekat. ya Nah, sudah di melekat. situ. Heeh. Melekat maksudnya. Tidak ada hubungannya dia Betul. lari ke otot kemana enggak. Betul. Jadi Oke. itu mitos. Langsung aja Yap, pertanyaan selanjutnya. Ini nih. KB pil bisa bikin jerawatan. Nah, Kenapa ya? ini KBP ternyata setelah saya Benar? gali itu hoax. Jadi mitos ya, teman-teman. Mitos. KBP yang bikin jerawatan. Sebenarnya itu kadar hormonal. Jadi kadar hormonal yang ada dalam pil yang sekarang ini disebarluaskan oleh pemerintah itu ternyata kadar yang tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Hmm, Mungkin kalau 50 tahun yang lalu itu baru yang beda. kadar hormon yang terkandung dalam pil itu lebih Banyak. tinggi, lebih banyak. Sedangkan kalau di yang sekarang tersebar itu semakin sedikit dan pasti sudah diatur dengan baik lah ya sama yang Benar. si pembuat pil KB-nya ini begitu. Jadi selain itu di pil kontrasepsi modern yang sekarang tersebar itu ada efek anti androgenik. Jadi efek itu yang justru mengurangi sebum, mengurangi pengeluaran atau produksi minyak yang justru tidak akan menimbulkan jerawat Jerawat. seperti itu. Jadi benar. Selain itu juga munculnya jerawat itu bukan karena KB saja, Betul banget. tetapi Mungkin ada ada faktor faktor lain. lain, faktor Misalnya eksternal. benar, kurang menjaga kebersihan wajah seperti itu atau Mm-mm. efek dari pemakaian kosmetik seperti itu bisa. Jadi bukan berarti langsung KB pil bisa bikin jerawatan, enggak. Ada faktor Enggak. lain, tetap ada faktor lain ya. Oke, cukup. Lanjut Lanjut ya. lah. Ini ada yang tanya ini, KB steril atau tubektomi bisa tetap hamil? Bagaimana ini? Itu mitos. Mitos ya. Jadi KB tubektomi ini adalah KB tetap atau KB yang mantap, Kontrasepsi mantap ya. benar, kontrasepsi mantap pada wanita. Jadi dia adalah dilakukan pemotongan pada saluran tuba. Jadi saluran tuba ini saluran yang tempat bertemunya nih sel sperma sama Sama sel sel telur. telur. Makanya tempat pertemuannya ini dipotong. Selain dipotong, dia juga diikat. Mm-mm. Nah, kalau dikatakan bisa hamil, sepertinya enggak. Ya enggak akan bisa. Karena apa? Dia bersifat permanen. Karena Mm-mm. dia sudah dipotong dan diikat. Beda, ini sebenarnya ada Teknik lain, teknik lain, betul. benar. Teknik lain Dulu dari vasektomi. Salah, tubektomi. tubektomi. Jadi dulu itu ada beberapa macam macam teknik. Ada yang cuma diikat aja, ada yang cuma dipotong dan diikat. Nah, tetapi untuk saat ini sih lebih banyak menggunakan
dipotong sama diikat Mm-mm. karena dia menyebabkan tidak hamilnya Efektivitasnya benar, lebih tinggi, efektivitasnya benar. tinggi benar. Jadi kalau sampai dikatakan kegagalan itu nggak nggak bisa. Jadi itu mitos. Mungkin ada sebagian orang yang sempat mengalami itu, Mm-mm. dan itu kita juga lihat lagi dia pakai metode yang mana. Jadi tidak Betul. Heeh. semua Enggak tubektomi semua ya. menyebabkan dia hamil lagi. Itu hanya mitos. Oke, Lanjut lanjut. pertanyaannya ya. KB hormonal bisa sebabkan kanker. Nah, Nah, ini. Hmm, Jadi memang yang paling sering kanker pada wanita kan ada CA mame atau kanker kanker payudara payudara sama dan CA kanker serviks, kanker serviks. serviks. Nah, aku Hmm, nanti akan jelasin sedikit yang ke CA mame atau kanker benar. payudara, Hmm, nanti bidan anak akan menjelaskan ke kaitannya sama kanker kanker serviks serviks. seperti itu. Nah, kalau saya baca penelitian itu memang jadi paparan hormon estrogen yang tinggi Tinggi, benar. pada tubuh wanita itu cenderung mengalami kanker. Ini juga ada beberapa penelitian memang ada pengaruh pemakaian kontrasepsi hormonal terhadap kejadian kanker Kanker payudara. payudara seperti itu. Nah, ini bisa meningkatkan risiko 2,9 kali lebih besar daripada orang yang tidak memakai kontrasepsi hormonal. Karena Benar. paparan hormon estrogen kan apa ya, istilahnya tubuh terus terpapar. Jadi hormon estrogennya itu meningkat. Sedangkan penggunaan hormon estrogen dalam jangka panjang ini juga dia memicu reaksi terhadap sel yang ada dalam payudara seperti itu. Jadi di payudara ini karena di payudara, jadi di payudara itu ada reseptor estrogen. Mm-mm. Jadi itu yang pada sel-sel epitelnya itu sel-sel epitel kelenjar susu. Jadi reseptor estrogen. Jadi dia lebih menangkap estrogen lebih banyak pada sel epitelnya ini yang nantinya akan berubah menjadi sel kanker begitu. Benar. Jadi Heeh. sebenarnya penyakit kanker itu kan juga bukan Bukan penyebabnya karena KB betul. hormonal enggak, Tapi tetapi juga ada ada bermacam faktor resiko faktor lain, lain. bener banget. Tapi kalau jika ada faktor resiko lain, Dan terus ditambah ditambah dengan pakai KB, itu pakai akan kontrasepsi meningkatkan hormonal, resikonya resiko kanker. juga seperti itu. Jadi bukan ini antara mitos dan enggak ya sebenarnya ya, tapi ada hubungannya. Ada Seperti itu. Ada pengaruhnya. Jadi ini pengaruhnya. juga berdasarkan penelitian memang cuman kaitannya ini lebih ke bagaimana sih kayak resiko terkena kanker payudara itu lebih Tinggi lebih tinggi pada orang yang memakai kontrasepsi atau hormonal, yang riwayat terlebih riwayat dan terlebih lagi itu lama dalam penggunaannya jangka waktu dalam jangka yang waktu lama. panjang seperti itu Misalnya tadi. dalam jangka waktu Heeh. lebih dari 5 tahun. Lah lebih dari sama Lah, dengan 5 tahun ini lebih beresiko bahkan 4,8 kali bener. lebih beresiko terkena kanker payudara. Itu sih kalau kanker payudara. Kalau kanker serviks Nah, kalau kanker serviks hampir sama sih dia dengan kanker payudara. Hampir sama. Kanker itu serviks ini estrogen ya. benar. Dia Kaitannya sama kaitannya dengan estrogen. estrogen. Kenapa dengan estrogen? Karena estrogen ini dia semakin banyak estrogen ini di dalam tubuh, maka sel-selnya sel-sel yang ada di dalam tubuh itu akan mengaktifkan namanya reseptor aktif, reseptor positif dari kanker. Otomatis kan semakin banyak estrogen yang menumpuk, dia akan Mm-mm. semakin banyak mengaktifkan reseptor Sel tersebut, makanya semakin tinggi dia akan terkena penyakit kanker. Kalau hubungannya dengan kanker serviks, dia itu kalau tadi kan dia ke daerah sel epitel. bagian payudara. Sel epitel yang ada di Tapi payudara. tapi kalau kanker serviks ini dia akan menyebabkan aktifnya semakin aktifnya itu sel squamous columnar junction. Jadi mungkin ada yang belum tahu bisa carilah di Google. Jadi sel ini di dalam di rahim salah di serviks itu kan ada bagian dalam dan bagian luar. Dan sel squamous columnar junction ini dia di antara pertemuannya bagian dalam, serviks bagian Bagian luar. dalam dan bagian luar. Mm-mm. Jadi sel squamous columnar junction ini akan lebih aktif dan rentan. Kalau dia sudah aktif dan rentan, dia akan mudah mengalami metaplasia seperti itu. Makanya lebih beresiko. Ya, Oke. sudah. Gitu ya. Sudah Untuk jelas, sudah jelas. untuk pertanyaan terakhir nih ada yang tanya Mbak, apakah KB kondom membuat tidak nyaman ketika berhubungan dan tetap bisa membuat hamil? Ini bagaimana tanggapannya? Jadi yang pertama KB kondom ini katanya membuat apa ya, mengganggu. Sebenarnya tidak nyaman, membuat tidak nyaman.
sebenarnya ini kembali lagi ke pasangan masing-masing. Jadi kalau misalnya pasangan merasa nggak nyaman dengan KB kondom ya jangan dipakai. Bukan berarti semua KB kondom itu membuat tidak nyaman, tidak. Justru ada yang nyaman dengan pakai pakai kondom juga ada. Jadi mungkin ada kasus dia alergi. Kan tahu sendiri ya KB kondom ini dia adalah terbuat dari latex ya. Makanya ada misalnya pasangannya yang alergi. Kalau dia kena latex dan cairan yang ada di latex itu dia gatal-gatal misalnya, nah itu ya jangan dipakai, berarti itu nggak nyaman lah pasti buat berhubungan. Kemudian kalau dia bisa menyebabkan hamil itu juga mitos. Jadi semua KB kondom yang beredar, yang sudah beredar itu sudah aman, dia sudah melindungi lah. Tapi kita kembali lagi, kita cek lagi expired date-nya. Kalau dia expired date, makanya efektivitasnya juga akan berkurang. Dia juga akan curiganya dia bisa bocor. Jadi kalau bocor tidak terlihat kasat mata, kalau bocor terlihat kasat mata kan kita bisa buang. Tapi kalau bocornya ini tidak kasat mata, misalnya dia kan kecil. Karena tahu sendiri kalau ukuran spermanya itu juga sangat kecil sekali. Ya kita perhatikan lagi sih expired date-nya. Kalau mau beli lihat dulu lah. Benar. Expired date lagi ya. Oke, itu saja ya. Itu kita sudah menjawab banyak gak sih pertanyaannya tadi? Banyak banget. Insya Allah terjawab. Semoga terjawab semua ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan lagi, misalnya kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah kami jawab. Amin ya. Udah itu aja mungkin harapanku sih semoga bermanfaat ya sharing-sharing kali ini. Bener, amin. Biar nggak cuman denger aja tapi kita juga nggak cuman denger aja tapi juga tahu gitu alasannya kenapa gitu, nggak sekedar mitos saja. Bener ya, harus bisa menjawab, terlebih tenaga kesehatan nih khususnya bidan nih pasti banyak yang tanya seperti itu. Oke, langsung aja sebelum kita tutup jangan lupa like, komen, dan subscribe karena nggak ada ruginya, selalu bermanfaat ya. Oke, itu aja. Setelah ini kita udah selesai. Iya. Apa? Ada tambahan lagi nggak kira-kira? Terkait mitos sama sih kayak sebelumnya yang kayak kita bahas itu kan kita harus kaji dulu nih, harus sering bertanya lah. Tambahan sih dari saya. Kita pakai KB itu bukan berarti kita sama dengan orang itu yang pakai KB. Misalnya dia pakai KB langsung gemuk, tapi kalau saya pakai KB itu juga bisa nggak gemuk. Jadi setiap kondisi manusia itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Makanya kita pakai KB pun kalau bisa kita coba dulu, jangan langsung cocok nggak sih seperti itu. Jangan langsung dia pakai KB suntik gemuk, saya nggak mau gemuk, enggak tidak beda semua lagi. Kondisi sama. Seperti itu aja sih. Itu ya, langsung aja. Oke, sebelum kita tutup kita jargon dulu. Benar. Bidanku, sahabat wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.